lembaga internasional termasuk dengan juga Badan Meteorologi Dunia bahwasanya diprediksi nanti pada tahun 2030 jumlah masyarakat atau orang yang meminta bantuan terhadap internasional terkait dengan perubahan iklim ini meningkat hingga bahkan 50%. Yordania adalah salah satu negara yang mengalami kelangkaan air ekstrim di dunia. Dan seiring dengan perubahan iklim, efeknya semakin berlipat ganda, terutama pada populasi paling rentan seperti lansia dan anak-anak. Umat manusia telah kehabisan waktu dalam hal perubahan iklim, dan saat ini adalah waktu untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila Putri Radika dan selamat datang di konten Bicara Kependudukan. Woi, pasti beberapa dari kalian bingung nih, kenapa kok video opening tadi mengenai perubahan iklim, tetapi judul kontennya Bicara Kependudukan. Gak perlu bingung guys, karena di video kali ini aku akan membicarakan hubungan antara perubahan iklim dengan kependudukan. So, let's check it out! Sebelumnya, nggak afdol nih kalau misalnya kita membahas tentang perubahan iklim dan kependudukan tanpa mengerti apa itu perubahan iklim dan apa itu kependudukan. Perubahan iklim merupakan suatu kondisi yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu pendorong utama dari terjadinya perubahan iklim ini adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara. Penggunaan bahan bakar fosil ini menghasilkan gas yang dapat memerangkap panas di dalam bumi. Sedangkan kependudukan atau biasa disebut demografi adalah ilmu kependudukan dengan komponen fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, migrasi atau perpindahan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penduduk yang mempengaruhi kualitas, kuantitas, laju pertumbuhan, struktur penduduk, dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan intinya, yaitu apa sih hubungan dari perubahan iklim dengan kependudukan ditinjau dari teori hubungan kependudukan lingkungan. Sebelum membahas mengenai teori kependudukan dan lingkungan, mari kita lihat dulu yuk fakta di lapangan itu seperti apa sih? Manusia sebagai penduduk dan alam sebagai lingkungannya. Kedua komponen ini tidak bisa terpisahkan. Manusia sangat bergantung dengan alam karena alam telah menyediakan semua kebutuhan manusia. Ketergantungan manusia dengan alam telah sering dibicarakan dalam pembahasan mengenai pertumbuhan penduduk, di mana penduduk terus bertambah tapi ukuran bumi kita tetap. Berdasarkan berita yang dilansir oleh BBC pada April 2019 menyatakan bahwa bumi kehilangan hutan seluas 30 lapangan bola setiap menitnya. Sangat miris bukan? Tapi itu adalah fakta yang ada di lapangan. Berbicara mengenai data, memang banyak data yang menyajikan angka yang berbeda. Tapi dari semua data-data tersebut menyimpulkan satu kesimpulan yang sama, yaitu semakin banyak manusia, hutan semakin hilang. More people, less forest. Hubungan pertambahan jumlah penduduk dengan perubahan lingkungan dapat dilihat dari kenaikan suhu bumi yang meningkat di tiap tahunnya. Berdasarkan catatan dari National Oceanic and Atmospheric Administration, kenaikan suhu bumi pada tahun 1880 hanya 0,07 derajat Celcius per dekadenya. Namun, sejak tahun 1981, kenaikan suhu bumi melonjak menjadi 0,18 derajat Celcius. Semakin tua bumi, semakin tinggi suhu bumi. Gambaran tersebut memperlihatkan sebuah fenomena yang apabila ditarik garis lurus, terjadi hubungan korelasi negatif antara tumbuhan penduduk dengan perubahan lingkungan. Semakin banyak penduduk, semakin rusak lingkungan. The most population growth, the worst environment degradation. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori penduduk dan lingkungan. Teori hubungan kependudukan dan lingkungan terbagi menjadi dua kelompok nih, yaitu kelompok yang menyetujui adanya hubungan antara kerusakan lingkungan dengan kependudukan, dan yang kedua adalah kelompok yang tidak setuju bahwa kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kependudukan. Yuk kita bahas teorinya satu persatu. Teori yang pertama adalah teori Malthus. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Malthus pada tahun 1798 dalam esainya yang berjudul Essay on the Principle of Population. Malthus menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih besar daripada kemampuan bumi memberi makan kepada manusia. Kenaikan jumlah penduduk
akan lebih besar daripada kemampuan alam memberikan makan. Dalam postulatnya tersebut, Malthus memberikan dua solusi, yaitu mekanisme preventif dan positive check. Malthus berharap ketika manusia menikah, memutuskan dengan rasional dalam rencana memiliki anak. Teori yang kedua, yaitu teori yang mendukung teori Malthusian, adalah teori Neo-Malthusian. Dalam teori ini menyebutkan bahwa pertambahan pertumbuhan penduduk akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan menyebabkan turunnya jumlah sumber daya alam. Lalu akan terjadi kelangkaan sumber daya alam, dan di mana setelah itu akan berujung kepada perebutan sumber daya alam. Perebutan sumber daya alam akan memicu konflik bersenjata. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori yang bertentangan dengan teori Malthusian dan Neo-Malthusian. Teori ini bernama teori Boserupian. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan bernama Esther Boserup. Boserupian memandang manusia adalah subjek yang dapat mengendalikan lingkungan. Boserup berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya subjek yang dapat mengembangkan teknologi di bidang pertanian. Dengan postulat manusia justru mampu meningkatkan jumlah produksi pangan. Lalu, teori yang terakhir, teori ini juga tidak mendukung teori Malthusian dan teori Neo-Malthusian. Teori ini adalah teori kornukopian. Teori kornukopian dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Julian Simon yang merupakan seorang ahli ekonomi. Kornukopian berpendapat bahwa manusia akan dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Manusia memiliki kemampuan untuk menemukan inovasi. Ketika terjadi suatu kelangkaan sumber daya alam, manusia akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan menemukan sumber daya pengganti. Kornukopian memandang bahwa kerusakan lingkungan bukan karena populasi manusia, baik itu karena jumlah, laju pertumbuhan, dan distribusinya, melainkan kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh akal cerdik manusia secara individu yang melakukan kerusakan alam dan tidak dialamatkan kepada seluruh manusia penduduk muka bumi. Nah, itu dia 4 teori yang membahas mengenai hubungan penduduk dengan lingkungan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Hubungan kependudukan dan lingkungan memang tidak bisa dihubungkan secara garis lurus. Berangkat dari dua kelompok teori tersebut, di satu sisi kependudukan terus bertambah, di satu sisi lain kualitas lingkungan semakin menurun. Tetapi kependudukan hanyalah satu dari banyak faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan antara faktor kependudukan dengan faktor lingkungan dengan menjadi penduduk yang cerdas dan berencana tanpa merusak alam dan menjaga alam dapat mencegah bumi dari kehancurannya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.